Semangat pagi anak-anak hebat. Hari ini kita akan belajar kelas 4 tema 6 tentang manfaat sumber daya alam. Sumber daya alam sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Berdasarkan asalnya, sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati berasal dari makhluk hidup. Sumber daya alam ini termasuk dalam sumber daya alam yang dapat diperbarui. Contohnya, sumber daya alam tumbuhan dan sumber daya alam hewan. Sedangkan sumber daya alam non-hayati berasal dari benda mati atau makhluk tak hidup. Contohnya air, tanah, dan bahan tambang. Apa saja ya manfaatnya bagi kehidupan manusia? Mari kita pelajari bersama. Sumber daya alam tumbuhan. Sumber daya alam tumbuhan banyak dimanfaatkan untuk berbagai jenis kebutuhan manusia. Di antaranya, 1. Sebagai bahan pangan. Misalnya, kangkung, bayam, pisang, jeruk, padi, singkong, jagung, dan sebagainya. 2. Sebagai bahan obat-obatan. Misalnya, ginseng untuk memperkuat stamina tubuh, kunyit sebagai obat untuk sakit perut, jahe, obat untuk sakit batuk dan menghangatkan badan. Yang ketiga, sebagai bahan sandang. Berbagai bahan sandang atau pakaian yang terbuat dari bahan katun berasal dari tumbuhan kapas. Yang keempat, sebagai bahan peralatan rumah tangga. Pohon jati, bambu, atau mahoni dapat dibuat menjadi bahan peralatan rumah tangga seperti kursi, meja, lemari, dan sebagainya. Enceng gondok dan rotan dapat juga dibuat menjadi kursi, meja, vas bunga, atau aksesoris rumah lainnya. Sumber daya alam hewan. Sumber daya alam hewan banyak dimanfaatkan untuk berbagai jenis kebutuhan manusia. Hewan dapat diambil dagingnya, telur, susunya sebagai bahan pangan. Daging, misalnya daging sapi, kambing, ayam, dan ikan laut. Telur, bisa telur dari ayam, bebek, dan burung puyuh. Susu dapat berasal dari sapi dan kambing yang kemudian dapat diolah lagi menjadi keju dan yogurt. Kedua, sebagai bahan sandang atau pakaian. Jaket, sepatu, ikat pinggang terbuat dari kulit sapi atau kulit buaya. Nah, pakaian berbahan sutra terbuat dari serat kepompong ulat sutra. Sedangkan segala jenis pakaian dari bahan wol, yaitu bahan terbuat dari bulu domba. Manfaat sumber daya alam hewan yang ketiga sebagai bahan perhiasan. Mutiara dapat dibuat menjadi cincin, kalung, dan gelang sebagai perhiasan. Yang keempat, sebagai bahan obat-obatan, misalnya minyak ikan dan madu lebah. Manfaat sumber daya alam non-hayati. Yang pertama, air. Air dapat digunakan untuk minum, mandi, dan mencuci. Untuk pengairan sawah, untuk sarana transportasi kapal laut, dan untuk sarana olahraga. Berikutnya, tanah. Tanah digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dalam bentuk tanah yang subur dapat digunakan untuk bercocok tanam. Tanah lempung digunakan untuk membuat barang-barang rumah tangga seperti genteng, vas bunga, dan lain sebagainya. Tanah juga dapat dimanfaatkan untuk membangun rumah. Bahan tambang. Bahan tambang dapat digunakan untuk bahan peralatan rumah tangga seperti membuat sendok, garpu, dan panci yang terbuat dari bahan tambang stainless steel. Peralatan rumah tangga lainnya seperti ember, kantong plastik, dan mainan anak-anak terbuat dari bahan plastik. Bahan tambang dapat juga dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Hasil olahan minyak bumi seperti premium, solar, pertamax dapat digunakan sebagai bahan bakar mobil dan motor.
aftur sebagai bahan bakar untuk pesawat. Sedangkan batu bara karena mempunyai energi panas yang sangat tinggi dapat digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga uap. Yang ketiga, sebagai bahan perhiasan. Emas dan perak dapat dibuat menjadi kalung, gelang, dan anting. Sedangkan besi atau aluminium dapat digunakan untuk hiasan atau membuat bros. Sinar matahari termasuk ke dalam sumber daya alam yang dapat diperbaharui, karena sumber daya alam ini bisa dipakai secara terus-menerus. Dapatkah kalian menuliskan apa saja manfaat dari matahari